Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sedang nunggu Mbah Nun keluar dari ruangan beliau karena saya akan melanjutkan Akik Makyah Mbah Nun menjawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tutur ya. Terima kasih. Ada 8 pertanyaan dan mohon izin Mbah Nun untuk saya segera bacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama dari VV. Ini beliau Mas VV ini bertanya, kenapa manusia itu tega melukai sesama manusia, tumbuhan, bahkan alam semesta. Jadi ini dia sering berpikir banyak hal sampai ke pertanyaan seperti itu, dan yang ingin Mas VV mohonkan pendapat atau saran dari Mbah Nun adalah karena pertanyaan-pertanyaan yang dia kemukakan untuk dirinya sendiri itu di dalam perenungan itu pada akhirnya menyebabkan menjadi perasaan yang sangat menyiksa di dalam pikirannya itu, Mbak. Nah, yang demikian itu apakah cukup baik atau bagaimana memanagenya? Mungkin dia juga merasa ini lama-lama mungkin saya jadi kurang waras atau bagaimana karena banyak sekali yang dipikirkan spektrumnya gitu, Mbak. Dari konteks ora tega mau ya, tidak tega tadi. Kok manusia kok tega apa? Iya, kok tega melukai sesama manusia. Ya, tega itu kan bahasa yang lahir dari urusan atau kosmosnya atau semesta hati manusia. Okay. Yang belum tentu ada pada binatang atau mungkin kadarnya berbeda dengan binatang. Misalnya kalau ada macan atau singa atau hina memakan kijang, rusa, kambing semena-mena, itu kan Anda tidak bisa bilang kok tega macan kan itu. Ada konteksnya ya. Tapi mungkin juga tidak berarti binatang tidak punya rasa tega. Seekor induk ayam ketika anaknya terancam oleh kedatangan binatang yang lebih besar dan potensial untuk memakan anaknya, kan dia langsung mengkorok gini yang membela anak-anaknya. Itu kan juga lahir dari rasa tidak tega anaknya akan menjadi korban atau makanan dari binatang yang datang tadi itu. Jadi sebenarnya rasa tega itu kan sebuah, kalau dalam bahasa Arab, dalam tradisi Islam itu namanya dhamir. Jadi ada semacam rasa atau ada semacam software di dalam diri makhluk Allah itu yang namanya dhamir, itu dhamir ya. Jadi semacam rasa tertentu yang kita tidak bisa mengelaborasi atau mempetakannya secara fisik ya, tapi pokoknya kita punya itu. Setiap orang ya. Nah, setiap orang, mungkin setiap makhluk, mungkin binatang juga, mungkin malaikat, jin juga ya. Walau alam, jangan tanya kepada saya karena saya belum pernah mengadakan penelitian di masyarakat jin atau malaikat yang gitu ya. Tapi kita mencoba memahami satu satuan psikologi atau rasa atau kejiwaan yang namanya dhamir atau rasa, satu perasaan yang menghasilkan tega atau tidak tega. Nah, Tuhan memberi bekal software kecil di dalam diri manusia itu langsung dengan tatanannya. Misalnya, jadi kamu jangan ini, jangan itu, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan menyakiti saudaramu, jangan menindas orang lain dan lain sebagainya, kan ada tatanannya gitu. Yeah. Nah, jadi ada orang tidak tegaan kalau menindas langsung, tapi kan ada orang yang tidak perlu tega untuk bisa menindas karena yang dia tindas itu kan struktural. Jadi dia duduk di meja kantornya, terus dia punya sistem dan mekanisme tertentu, entah politik, entah ekonomi, yang menjadikan orang di sebelah sana yang dia tidak bisa lihat langsung itu tertindas. Terus itu kan dia bisa aja, tidak perlu tega. Dia bisa melakukan itu, tapi tidak bisa disebut tega juga karena dia tidak bisa melihat langsung. Nah, jadi menurut saya poinnya tidak pada tega atau dhamir, poinnya adalah kamu ikutin aturannya aja kalau gitu. Jangan nyakiti orang, jangan mencuri barangnya orang, jangan mengambil yang bukan hakmu, gitu. Jangan merendah-rendahkan siapapun, gitu. Kan sudah banyak aturan-aturan, apa itu akhlak, apa itu hukum negara atau apapun kan gitu. Ya. Jadi kan norma, iya.
kan sudah ada. Itu yang penting kita lakukan itu. Jadi kalau ada orang yang tega seperti itu, ya Anda tinggal mengeluh kepada Allah, subhanallah, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, gitu aja. Memang manusia mampu menciptakan satu tatanan luas yang disebut globalisasi, yang membuat seseorang yang sebenarnya halus hatinya, tidak tegaan, tapi dia tampil dalam sejarahnya menjadi penindas karena dia tidak langsung melihat yang ditindas. Misalnya ada proses impoverishment, misalnya proses pemiskinan. Jadi kita di negara-negara kayak Indonesia ini bukan anti kemiskinan tapi anti pemiskinan. Jadi bukan K tapi P. Jadi impoverishment bukan poverty. Kalau kemiskinan kan boleh. Kita memilih miskin kan boleh, kayak Rasulullah kan kaya raya tapi memilih hidup sederhana dan miskin kan boleh. Tapi kalau yang tidak boleh, yang pasti tidak boleh adalah pemiskinan. Menciptakan satu langkah, satu tatanan, satu mekanisme yang membuat orang lain menjadi miskin, itu yang tidak boleh. Nah, jadi Anda tinggal memproporsikan, ya sudah Anda lakukan saja aturan-aturannya sudah ditata oleh Allah, baik melalui syariat formal maupun melalui nurani dan akal sehat kita masing-masing. Jadi kembali ke aturan yang selayaknya dan seharusnya dia ikutin, kerjakan dan aplikasikan itu ya Mbak ya, di konteks yang dia tanyakan. Karena tadi ditanyakan juga itu menjadi ya jangan dirasa-rasakan. Jangan terlalu disentimentalkan karena Anda juga lihat luwang ayam juga nodol cacing kok. Iya. Gitu kan? Ayam, burung pun ada yang makan bangkai. Meskipun burung itu punya rasa tawakal yang sedemikian rupa menurut Rasulullah ya. Iya. Nanti pada sesi lain kita omong soal itu. Tapi itu kan bukan urusan tega ndak tega gitu ya. Tapi memang ada manusia yang tegaan langsung tuh ya ada. Nah kamu harus kuat. Makanya saya sampai nulis Torikot Mentok itu ya. Sekarang sudahlah, kamu ndak usah ngukur-ngukur berdasarkan perasaanmu, domirmu atau rasamu. Udah terserah Allah. Mau kasih uang, mau bikin kamu ndak punya uang, mau kasih kekayaan atau kemiskinan, mau kasih senang atau susah, mau kasih bahagia atau derita. Sudahlah kamu, pokoknya yang kamu siapkan hanya dua. Satu, rasa syukur. Nomor dua, ikhlas. Udah, kamu ngeyel aja di situ. Jadi kalau sholat itu setiap rakaat selalu kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Udah terus itu kamu terusin aja. Itu nanti kamu tak akan terbangun dengan sendirinya satu kekuatan mental dan nurani atau hati atau psikologi yang membuat kamu nanti akan tidak lagi tergetar atau direpotkan atau ngalu-alu ya, terlalu mendayu-dayu ke dalam dirimu sendiri kan gitu. Udah, kamu perbanyak perbuatan baikmu, kamu perbanyak apa kebaikanmu kepada siapapun saja dan apapun saja kan gitu aja. Oke. Kalau volumenya nanti yang menang adalah progresivitas perbuatan baikmu, maka yang lain akan kalah, termasuk rasa tidak tega tadi itu. Oke, terima kasih Mbak Nun. Jawaban untuk Mas Veve. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya dari S ya. Gini pertanyaannya. Aku bertanya-tanya tentang Tuhan sejak kelas 3 SMP. Bla 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 bla. Sampai saat ini pun belum pasti akan keyakinanku mengenai Tuhan tadi itu. Tapi yang pasti aku ingin menjadi petani dan peternak organik. Nah, ini maksud dia dengan menjadi petani peternak organik ini dia bisa melakukan sesuatu untuk melawan sistem yang dalam tanda petik dajaliah itu ya, yang ditimbulkan oleh modernisasi, globalisasi dan lain sebagainya. Nah, tolong sampaikan ke Mbah Nun tentang kondisi spiritual dia dan keinginannya untuk menjadi petani dan peternak organik. Ini ada dua galaksi yang berbeda, satu galaksi teologi dan teosofi atau galaksi iman, takwa, akidah, kemudian galaksi sosial, budaya, ekonomi dan seterusnya gitu. Nah, kalau soal Anda bertanya-tanya tentang Tuhan dan sampai sekarang belum yakin terhadap Tuhan itu ya silakan meneruskannya secara ilmu dulu. Misalnya kok bisa kamu makan terus hasilnya beol misalnya. Itu siapa yang menjalankan itu? Kalau kamu diserai oleh yang menciptakan kamu, udah ini saya kasih makanan, tentu kamu mengolah sendiri sampai yang mana yang kamu kencingkan, yang mana kamu berakkan, yang mana yang kamu salurkan lewat darah dan seterusnya.
Bisa nggak kamu ngatur sendiri? Kalau kamu nggak bisa ngatur sendiri, berarti ada sesuatu lain, ada subjek yang lain yang ikut mengaturnya. Nah, dan itu tidak hanya di perutmu dan di badanmu, tapi di seluruh alam semesta ini. Bagaimana ada angin, bagaimana kok ada ruang toh, kok ada waktu toh. Anda terusin cara ilmu sampai nanti kamu mandek, karena ilmu tidak bisa menjawab. Nah, kalau ilmu sudah tidak bisa menjawab, periode berikutnya adalah percaya atau iman, kan gitu. Nah sekarang teruskan saja. Dan harap ingat, Tuhan itu juga tidak butuh kamu percaya. Tuhan itu tidak patek, tidak kamu percaya. Kamu terusin aja, kamu tidak percaya sama Allah, tidak ada masalah. Allah tidak punya masalah sama sekali. Itu urusanmu, dan kamu jangan mencelakakan dirimu sendiri terlalu panjang. Karena kamu kehilangan banyak akses. Dengan kamu tidak yakin kepada Allah itu, kamu kehilangan sangat banyak akses. Dan kamu juga kehilangan rasa bersyukur karena kamu tidak pernah memperhitungkan bahwa sebenarnya kamu mendapat ini, bisa ke sini, bisa ngapa-ngapain, sebenarnya dengan accessible kepada sumbernya, yaitu Allah sebenarnya. Nah, kalau kamu tidak yakin terus, kamu juga menjadi tidak punya dialektika atau hubungan timbal balik dengan sumber akses tadi itu. Nomor 2, untungnya kamu punya alternatif untuk bikin pertanian dan peternakan organik. Organik ya. Jadi organik itu artinya yang betul-betul meneruskan hukum alam. Hukum alam ya. Jadi tidak terlalu diteknologisasikan, tidak terlalu diilmu manusiakan, tidak terlalu dikimiawikan, fisikakan dan seterusnya. Jadi itu sangat bagus. Nah, organik itu aja kamu pelajari sekarang. Organik itu maksudnya organ siapa, sifatnya siapa, kan organik kan sifat. Ya, organik. Organik, anorganik gitu. Kan sifatnya siapa. Kok ada tumbuhan kalau pakai tai sapi itu beda tumbuhnya dengan tidak pakai tai sapi misalnya. Itu yang menentukan siapa. Apa unsur-unsurnya, apa faktor-faktornya yang membuat dia berbeda kan gitu. Kalau kamu dari organik itu saja, urusan organik itu kamu terusin saja sampai mentok ilmumu, kamu akan beriman kepada Allah luar biasa. Nyambung dengan galaksi yang pertama tadi ya. Oke. Loh gimana? Kok ada bulatan benih kok terus pecah, terus ada muncul tukul, ada semacam daun atau tangkai, terus itu berkembang sampai menjadi pohon, sampai menjadi daun-daun, dahan, kembang, buah dan seterusnya. Itu siapa yang bikin? Siapa yang menentukan? Yang ngarang itu siapa nomor 1? Kok Tuhan dulu idenya kok pakai tumbuhan? Kok enggak langsung aja dari langit malaikat ngangkutin tiap hari ini apel, ini sawo, ini jambu, ini mangga? Kok enggak gitu? Kok manusia dilibatkan di dalam proses organik itu kan? Itu aja kamu hayati kan, kamu akan ketemu Allah. Iya, iya. Oke, Mas siapa tadi? Mas S. Mbah Nun sudah memberikan jawaban. Saya berharap Anda bisa memaksimalkan. Jadi dua-duanya tetap ditempuh, mencari ilmu tentang Allah, dan pertanian atau peternakan organiknya juga tidak sekedar berjalan, tapi itu juga bisa menjadi torekoh. Untuk... Sekali lagi ya, tak ekstra sedikit ya. Tolong sadari bahwa Allah itu tidak butuh kamu loh, tidak butuh saya dan tidak butuh siapapun yang lainnya. Qiyamuhu binafsihi gitu ya. Nomor 2, nggak kamu sebut juga tidak apa-apa, nggak kamu akui juga tidak apa-apa Allah. Tapi kalau kamu memahami sel, kok sel itu bisa 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16 dan seterusnya. Itu siapa yang menentukan dan siapa yang punya ide? Kok dulu malaikat tidak langsung aja nanam mangga gede, sawo gede, gitu, nangka gede gitu. Kok harus dari sel, harus kecil, dari biji, harus dari DNA bahkan gitu, segala macam. Itu kok ide DNA itu siapa itu? Copyrightnya sudah didaftarkan belum ini? Copyrightnya Allah ini sudah didaftarkan di Swiss apa belum, di Eropa atau di mana, di lembaga hak cipta itu? Emang itu siapa? Kok manusia dibikin kayak gini nih gimana? Kok ada alisnya, ada idepnya, ada mulutnya. Kok bentuknya begitu, susunannya kok begitu gitu loh. Kalau misalnya kamu yang jadi Tuhan, kira-kira kamu bikinnya gimana? Gitu kan. Kenapa matanya enggak di ujung jari saja supaya bisa kemana-mana, misalnya gitu. Kenapa Allah bikin mata di sini? Juga kamu itu aja kamu teliti sampai detail supaya kamu tahu bahwa kamu itu enggak tahu, bahwa kamu itu enggak bisa apa-apa. Ya, ya. Gitu.
Maka terus kita mengakui berarti ada yang bisa apa-apa, ada yang maha bisa apa-apa. Terus kita rumuskan itu Allah, itu Tuhan, kan begitu berdasarkan wacana-wacana. Atau kamu sendiri menyebut Allah itu dengan nama yang kamu bikin sendiri tidak apa-apa. Meskipun akhirnya kamu akan menyerah, tetap menyebut Allah karena Allah sendiri menyebut dirinya Allah. Ya, kan gitu. syaitanlah. Ya masuk, misalnya namamu saya misalnya Sureto misalnya. Boleh nggak saya manggil kamu Dul? Kan nggak bisa, Bang. Saya kan harus toleransi kepada kamu untuk memanggil kamu Sureto karena kamu sendiri memang dari orang tamu kamu bernama Sureto sebagaimana Allah itu kita sebut Allah karena Allah sendiri menyebut dirinya adalah Allah. Ya. Oke, berikutnya pertanyaan dari AS dan ini topiknya tentang nama. Apakah boleh memberi sebuah nama anak dengan menggunakan kalimat Allah seperti Kata, contoh maksudnya. Barokallah misalnya? Kata Allah maksudnya. Iya, kata Allah atau kata. Lah bapaknya Nabi Muhammad kan Abdullah. Ya. Nama ulama-ulama juga banyak Nama yang menggunakan ulama yang pakai Allah banyak sekali. Ya. Kan kita itu punya yang namanya arti atau makna dan positioning dari setiap pengertian. Ya. Jadi kalau anakmu kamu kasih nama Allah ya lucu. Ya. Lucu emang siapa kok dia Allah? Kan tidak ada hubungannya sama sekali. Kalau dia dibeli ciptaan Allah, makhlukullah gitu misalnya ya. Atau Masuk hamba akal, Allah atau ya. hamba Allah Abdullah atau ya, yang atau Abidullah orang yang mengabdi kepada Allah misalnya. Ya. Oh, Jadi nggak apa-apa. Selalu harus digabung intinya. Lah iya. Tapi kalau itu punya makna di mana segala sesuatu tergantung kepada Allah dan berasal dari Allah akan kembali ke Allah kan bagus. Iya. Jadi Sebenarnya sejak dari nama itu dia sudah dimasukkan ke dalam pilihan kesadaran untuk innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dia tahu dari Allah, dia tahu akan kembali ke Allah kan bagus juga. ya. Artinya sebenarnya pertanyaan ini secara umum semestinya juga sudah sama-sama diketahui bahwa kalau kita pelajari boleh menggunakan kata Allah itu misalnya harus digabung dengan Abdullah jadi hamba Allah. Nah, tapi ini ditanyakan kepada Mbah Nun barangkali mungkin Mas AS ini membutuhkan satu penguatan atau pemahaman yang lebih spesifik bagaimana kalau kita memberi nama Allah itu kepada anak kita dalam gabungan kata seperti yang dicontohkan Mbah Nun itu kita tata niat dan muatannya itu seperti apa barangkali? Kan saya beribu-ribu sudah ngasih nama anak dari jamaah dan saya kira cukup banyak yang saya kasih ada kata Allahnya. Termasuk yang hari ini kita tayang itu ada Allah. Ada Allahnya. Dan itu semua kan kita memperlakukan dan menganggap nama itu kan adalah pijakan si bayi ini untuk hidup sampai kelak kan gitu. Ya, jadi itu kan harapan ya doa ya niat. Ya menurut saya bukan boleh apa tidak boleh, bagus menurut saya. Bagus ya. Bagus. Atau mungkin juga sekalian mungkin kan kita memberi nama anak karena itu mengandung doa, harapan dan niat yang baik. Dalam proses waktunya ini terkait dengan pendidikan kita terhadap anak itu supaya menjaga nama ini tidak syukur kalau orang tuanya dan anaknya itu sendiri memiliki kesadaran dan nyetir atau mengendalikan dirinya sesuai dengan cita-cita dari namanya itu. Kan lebih bagus. Tapi kan selama ini kan enggak gitu-gitu amat ya. Abdullah ini kan menurut saya misterius karena ketika itu Allah belum diperkenalkan di dalam wacana Islam yang dibawa oleh anaknya. Tapi bapaknya sudah bernama Abdullah. Jadi itu kan belum ada penjelasan yang seksama secara historis ya. Artinya penyebutan kata Allah untuk nama itu sudah berlangsung sangat lama gitu loh ya. Sudah sejak sebelum Nabi Muhammad bahkan gitu kan. Iya, jauh sebelum. Artinya apik seperti yang disampaikan Mbah Nun tadi. Luang gelar para nabi aja pakai Allah semua kok. Nggih. Misalnya Khalifatullah. Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Nabi Ismail itu Zabihullah. Terus Nabi Nuh dan Nabi Isa itu Ruhullah. Rasulullah, Nabi Muhammad itu Rasulullah, Habibullah. Ya, jadi cukup jelas dan implikasinya itu tadi yang penting dijaga supaya dia dalam rel kebaikan dan doanya tadi terwujud ya. Kemudian yang berikutnya masih tentang nama ini, Mbah. Dari F. Nah, tapi beda objeknya. Saya memiliki usaha dagang dan ingin bertanya kepada Mbah Nun apakah Mbah Nun ada saran
bagaimana membuat nama usaha dagang yang bagus dan mengundang berkah. Nah, Brand. brand ya. Nama itu kan brand ya. Jadi Trust, mereknya gitu ya. mereknya. Setelah brand, pertama produk. Terserah brandnya apa, yang penting produknya bagus. Kalau kamu memang produknya oke, namanya apapun, brandingnya apapun, mereknya apapun, kan tidak ada masalah sebenarnya. Cuman supaya orang muda, konsumen muda mengingat bahwa ada makanan yang enak, ada produk yang memang top itu ya. Terus apa jenenge kan baru kita butuh brand. Ya. Nah, setelah produk itu nge-brand atau di-brand, maka dia akan mendapatkan trust dari konsumen, dari masyarakat, dari pasar kan gitu. Ya, dari Nah, pelanggan. jadi kan cuma 3 itu tahapnya, produk, brand, Trust. Nah, ternyata ketika sampai ke tahap ketiga itu kan sebenarnya kan tidak hanya perdagangan barang. Kamu memperdagangkan dirimu sendiri kan puncaknya trust. Ya. Kamu membawa dirimu kemana-mana, kamu laku di depan mertua segala macam itu kan urusannya trust. Kalau kamu nggak bisa dipercaya oleh calon mertua kan kamu nggak akan bisa nikah sama anaknya kan gitu. Ya. Jadi sebenarnya urusan dagang itu sebenarnya mirip-mirip saja atau punya pedoman yang sama dengan kehidupan ini secara keseluruhan. Muhammad itu jadi produk Allah, kemudian brandnya adalah Rasulullah, Habibullah, Nabiullah segala macam. Kemudian trustnya adalah sukses terbesar terhadap umat manusia dalam sejarah kan Rasulullah. Tidak terlawan oleh nabi yang lain maupun tokoh-tokoh dunia yang lain, kan tetap nomor 1 beliau. Apalagi sekarang Islam berkembang sangat cepat, sangat eksploratif di mana-mana.